gosip-gosipnya nih, gosip netizen. Sekali lagi dari narasumber terpercaya kita, Yanto Kopling. Nah, ini dari Mas Yanto Kopling. Gosipnya nih, Ronco ini keluar dari Glokalito karena berseteru dengan salah satu rapper Rodo Lawas, Lawas lah di Yogyakarta. Bener apa enggak? Jelas enggak? Oh jelas enggak. Jelas enggak. Tapi kalau untuk konfliknya itu benar. Gesekannya ada. Nah, gesekannya ada. Gesekannya ada. Tapi alasannya bukan itu. Alasannya bukan itu. Internal. Enggak. Menyelamatkan generasi bangsa. Mulia kali. Dengarkan itu. Dengarkan itu. Jadi gini, ketika itu di tahun-tahun itu, satu tahun terakhir atau beberapa satu tahun terakhir di aku di Glokalito, kita merasa bahwa Glokalito itu punya fanbase yang lumayan. Benar, masif banget tuh. Oke. Dan aku merasa kita itu sudah tidak hanya diikuti, cuma ditonton secara style berpakaian, enggak, tapi apa yang kita suarakan itu diikuti sama mereka. Benar. Nah, karena setiap aku manggung keluar kota, itu pasti aku nyambangi dulu sama yang nonton tuh aku. Iya. Atau ngobrol dulu. Aku ikut nongkrong di tongkrongan mereka, aku pasti seperti itu. Nah, di situ ada beberapa kejadian yang aku tanya, kalian tuh selain ibaratnya narsisku nih ya, selain nonton aku tuh kalian ngapain sih? Apa yang kalian kerjakan sebagai kalian kan punya komunitas nih? Apa yang kalian kerjakan di situ? Nah, yang bikin kaget adalah mereka ya aku ngerampok mas, ya aku jaret mas tuh. Kenapa kamu gitu? Gara-gara nonton video mas aku senang sekali. Benar. Duh, benar. Langsung ya, aduh, pangjabul. Iya benar. Di situ. Nah, gimana caranya aku bisa kontrol? Nah, aku situ akhirnya ngobrol sama tim bagaimana untuk kita sedikit menggeser konsep ini. Ini jangan dilanjutkan lagi gitu. Tetap seperti ini, cuman ini jangan dilanjutkan lagi. Ternyata mereka denial. Oke, akhirnya aku ini bukan tentang aku doang kok, dan bukan tentang kita doang. Aku mundur. Nggak berani lah. Nah, teman-teman pas itu juga nggak bisa dengan konsepmu yang baru nih. Ya. Ya karena kan mau tidak mau ada nominal yang dikejar. Iya. Ya, sedangkan aku udah nggak mikir itu lagi kan ketika aku udah ngobrol langsung. Aku nggak bisa. Dan mungkin industrinya jadi geser. Yang tadinya mungkin secara visual ini tough guy lah. Nah, jadi bergeser jadi good boy. Ya maksudnya kita tetap yang nakal, cuman jangan lagi terlalu menggiring ke arah situ gitu. Karena parah yang terjadi. Soalnya gini, emang waktu zaman-zaman itu kan juga banyak geng-geng yang muncul gara-gara nggak difilter. Kayak mereka nonton MS13 yang maksudnya kesan itu emang Meksikan gitu, terus dan lain-lain. Dan kebetulan waktu itu yang benar total ya Glokalito. Mau nggak mau akhirnya mereka mencari sosoknya ini yang lokal juga di Glokalito. Bener. Itu persis kejadian kayak Komeng itu bikin lagu More Pain More Blood. Waktu dia sekolah dulu ya, waktu dia ini sekolah tuh di dalam ketemu sama orang. Bro, kasusmu apa? Aku ini mas nusuk orang. Loh, nggak kenapa? Lah aku nganu ya mas. Awal jalannya More Pain More Blood ya mas. Itu ada tuh di waktu sama Komeng gitu. Beneran itu. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang kadang salah tafsir dengan apa yang kita sampaikan, padahal kan mungkin yang mau tak sampaikan, aku nggak mau menyampaikan apa-apa, cuman ini tuh karena aku bikin kayak gitu karena sebetulnya kan tadinya aku sama anak-anak tuh sering main game tuh. Terus kita bikin secara musikal. Ini kan seperti itu. Kita aplikasikan secara musikal. Iya benar. Nah, ternyata ada yang banyak salah serap gitu loh. Karena pas itu kan pas zaman kita lah ya. Kan GTA kan siapa yang nggak main GTA? Siapa yang main GTA? Si CC. Terus zaman warnet mulai kenceng kan CS. Terus siapa yang nggak main? Benar. Mana nih customer service? Cocok sek waktu. Chat sek. Wah. Terus lanjut. Sampai GTA. Yang tadi yang gaya GTA. Akhirnya kan diaplikasikan secara kita bikin grup musik gitu loh. Dia tuh intinya seperti itu. Kalau versi gamenya ini, kalau versi grup musiknya ini, tapi ternyata diaplikasikan secara live sama orang. Padahal kalau si Ruco terus Hila, Raven, ya setauku juga mereka nggak seneng keributan juga. Setauku nih belum pernah nih aku dengar mereka nih sempat yang istilahnya resenya sih
ambiar ya kayak aku biar lah. Nah, kowe rese yo. Nah itu kan kayaknya mereka tuh belum pernah, malah sih bisa dikatakan fans apa audiens ini yang rese. malah lebih ini bisa dikatakan lebih edan lah, Ya. lebih ngeri fansnya daripada ada cerita ini gara-gara cerita lucu kan. Aku tuh dulu pernah, aku beberapa kali main sama dia, main bareng sama Bro Kali itu tuh pernah pas saat itu di Purworejo, pas di Purworejo di Gor SMA itu. Oh ya, kalian. Kurang banget tuh. Itu emang ada yang pengen nonton band hardcore, aku dan yang lain teman-teman yang juga main, juga ada yang pengen nonton lokal itu. Itu satu gor penuh tuh kan. Satu gor penuh. Terus habis dia main, ramai banget. Semua tuh singelong tuh, pada hafal semuanya tuh. Nah, terus dia turun kan aku bercanda-bercandain gitu loh. Aku sama Andi. Kan kebetulan yang moto kan kita bareng kan Andi. Dia turun dari panggung mau ke mobil mau nongkrong sama kita si lokal itu, mau nongkrong sama anak nokdon ya. Dikejar gangguan sila. Dikejar sampai apa itu digarapi tuh sama anak nokdon itu, dia tuh sampai izin. Itu kan aku lihat kan ada cewek tuh kan. Cewek pakai kaos kakinya segini kan. Kaos kaki lebar aja dulu. Terus aku lihat tuh ada kayak cowok kan pakai kayak celana pramuka itu loh. Celana pramuka itu kan yang pendek. Terus kaos kakinya juga dipakai ya apa sih gitu. Pokoknya nek bocah rujuk iki kaos kaki to. Iya, itu waktu itu ya, waktu era 2013 14-an lah itu. Iya, itu lagi bener-bener skena hardcore dan hip hop waktu itu sedang di ujung puncak kejayaan pokoknya. Biar tidak ada prasangka dulu apa yang terjadi kan. Tadi Pite sempat nanya apa ada masalah ketika kamu memutuskan untuk keluar dari hip hop dan kesini, dan itu masalah apa sebenarnya? Yang tadi apa sih itu tadi katanya? Kalau tadi kan si Roco karena untuk menyelamatkan generasi. Cuman pertanyaanku tadi ada masalah yang waktu itu sempat viral. Iya. Aku nggak sempat dengar sih itu. Sempat jadi konsumsi anak-anak dan konsumsi. Gogoy. Gosper. Apa gosper? Gosip seputar rapper. Beda. Nggak mau digogonin. Nggak mau. Beda. Gosper. Apakah faktor eksternal itu karena kamu gesekan dengan salah satu rapper yang cukup juga berkontribusi di Jogja? Karena waktu itu konteksnya emang bisa dibilang skena juga ya, waktu itu yang dibahas ya. Apa gara-gara itu juga kamu salah satu alasan untuk mundur gitu? Bukan. Jadi kalau gesekan yang kamu maksud itu sebetulnya itu tuh bola liar. Benar ya. Jadi itu tuh terjadi gesekan karena waktu itu aku sama Dani Mufsid. Kita foto produk Mufsid. Ya. Oke, terus waktu itu aku upload dengan caption keresahanku tentang yang kamu sempat bahas tadi, gangster liar yang munculan. Itu, nah karena aku tadi udah mikir bahwa ini akan menjadi tanggung jawabku secara tidak langsung gitu. Nah akhirnya aku tulis caption sedemikian rupa intinya untuk orang-orang itu, dan ada satu nama yang dia kayak tanya gini, terus maksudmu apa? Akhirnya terjadi, sebenarnya aku nggak bilang itu perselisihan, cuman aku juga sampai sekarang aku nggak tahu kenapa itu terjadi perselisihan. Jadi menurutku itu bukan perselisihan, cuman kita kayak ya ngobrol diskusi. Kita ngobrol biasa. Aku ngerasanya gitu karena setelah kejadian itu mungkin cuma beberapa hari aku ketemu dengan orangnya dan nggak ada apa-apa. Oh, emang udah ketemu langsung? Udah ketemu langsung beberapa kali dan nggak ada masalah apa-apa. Kita biasa ketemu dan makanya akhirnya sampai kanan sini itu pada bilang ini menjadi sesuatu masalah, itu aku malah bingung. Ini netizen, jangan gampang terpancing sama omongan-omongan orang. Kamu harus langsung sama narasumbernya. Karena waktu itu gini kan, mereka kan diskusinya itu kan di komen dan di Instagramnya lucu kan. Jadi waktu itu kan followersnya banyak. Terus habis itu kan di komen itu kan
isinya mereka berdua lagi diskusi panjang, jadi kan orang ngeklik langsung nyimak loh, kenapa kalau orang Jawa ngopo tuh malah maunya kita ya ramo kok malah koyone tendensi nyatanya tidak ada masalah. Karena tidak ada apa-apa, maksudnya ya itu cuma diskusi enteng di komenan lah ya. Iya, nah yang aku nggak habis pikir dan aku nggak ngerti kenapa malah pihak-pihak lain yang membuat ini menjadi sesuatu yang digoreng jadi masalah gitu loh. Gitu. Karena aku nggak ngerti. Sampai sekarang pun aku nggak ngerti permasalahannya di mana, aku nggak ngerti. Ketika kamu udah masuk ke apa namanya, memutuskan untuk meninggalkan Blokal itu kan akhirnya kamu bikin band. Soalnya gini kan, kamu kan kalau kamu sama kita kan memang ini ya, memang mungkin kamu nggak harus Blokal itu, kita juga bakalan kenal gitu. Iya, karena memang satu circle gitu. Cuman kan kamu nih dapat benefit, apalagi dapat bisa dikatakan dari medsos kayak follower itu kan dari Blokal itu. Ya. Nah, kenapa kamu tuh sampai memutuskan untuk berhenti padahal dengan apa yang kamu dapat nih udah privilege-mu dengan Blokal itu tuh udah tinggal dilanjutkan gitu kalau secara industri gitu. Ya karena itu bukan segala-galanya buatan. Wajar. Ini kan gitu. Ini tidak semua orang berpikir begini. Ya, teman-temanku dengarkan. Akhirnya kamu memikirkan untuk ya tidak semuanya yang kuharapkan tuh begini, akhirnya kamu bikin band punk rock. Yang aku akhirnya memutuskan untuk oke, aku akan ketika ini aku selesai dari sini, tapi bukan aku udah prepare ya, tapi ada titik di mana oke, ketika nantinya aku harus selesai dengan Blokal itu, apa yang akan aku buat, itu udah kepikir. Oh, jadi kamu memang wis kan ya tuan bisa punya konsep lah untuk kamu tuh secara karir di musik itu mau gimana gitu. Itu udah kepikir. Pertama aku akan kembali main punk rock. Karena awal. Iya. Nah, karena emang jadi semakin Blokal itu naik, semakin kita disandingkan dengan band-band besar, semakin aku ngerasain nggak bisa bohong yang namanya energi band-bandan itu. Oh iya benar. Iya nggak bisa bohong. Karena kan kita juga punya punya kehidupan pribadi gitu. Iya. Dan kalau bisa dikatakan kita tuh bikin karya itu nothing tulus. Gitu. Pure. Benar. Kamu dulu bikin 5 lagu terus video juga nothing tulus kan? Nggak ada tendensi yang mana-mana. Kamu kan juga dulu nggak nyangka akan seperti itu. Audiens 10 kali kan segitu kan juga nggak ngerti. Iya kan. Niatnya mau bubar gara-gara Sambreng main. Kita nggak mau main, udah dua atau 3 event kita tolak. Terus si IO-nya itu bingung karena memang pengen ngajak kita, akhirnya malah kontak Sambreng, ya deal Sambreng. Nah, dari situ, kita mau nggak mau main kepaksa. Karena sesepuh kolektor dan rapper Jogja. Dia lebih terkenal sekarang sebagai kolektor, bukan sebagai rapper. Aktivis kaset. Nah, aktivis pemajornya Jogja. Berarti itu. Mas Sambreng. Pas zaman itu apa namanya? Setting basement hotel tuh. Itu belum ada si Blokal itu ya? Belum ada. Belum ada. Malah belum ada. Pas yang di JNM yang acaranya sama Ababil tuh. Itu udah ada Ababil. RFS itu, RFS yang 2. RFS 2. 3 apa 2? 2 ya. 2. Itu juga belum ikutan. Udah ikutan. Udah. Yang kedua itu udah ikutan. Berarti mulai mungkin LFS itu kayaknya pertama ketemu gue deh, LFS itu deh. 3, berarti LFS 3 Ababil itu ya? Iya 3. Yang kedua kan di Option. Iya. Bener kan? yang dibubarin tuh. Iya. Yang ketiga tuh di JNN. Iya JNN. Yang pure di sponsor sama apa? Iya, yang panggung Malang ngadep utara. Wah, seneng Wulan diomong asu Wulan. Kan keadaan Wulan bisa ngelembre habis. Halo Wulan ini ya, dia juga sering support. Iya, termasuk Wulan Ababil itu termasuk ini secara skena tuh dia mensupport Iya, nggak cuma sekedar endorse tapi dia juga bikin video movement aja. Movementnya jalan, nggak cuma hip hop.
BMX. Oh ya, benar. Dia juga bagus. Ya Wulan, kamu jangan melitri. Anak flat, jangan mundur terus, maju-maju. Nyambung tadi lagi kan di mana kan? Ya itu kenapa jadi Tango Tequila dan tendensimu dengan Tango? Kalau dulu kan ini kan bisa dibilang punk rocknya kan benar-benar punk rock, NoFX, terus ya yang gitu-gitulah. Ini kan Tango Tequila kan bisa dikatakan punk rock dengan sih, kalau aku bisa ngeliat ya, punk rock tuh dari dulu ada banyak deh. Iya. Ada yang model NoFX, ono sing model Blink, ono sing model Offspring, Descendants, ada yang model Offspring, ada yang model apa mana? Soaltis. Gasoltis kayak gitu. Cuman ini kayaknya yang model Social Distortion. Itu kan punk rock juga, cuman kalau kita dengerin musik itu kan udah beda tuh. Iya, subsidiarnya banyak turunannya. Banter dan kalau Social Distortion ini bisa dibilang ya band punk rock yang kalem. Istilahnya hati, nggak terlalu speednya nggak terlalu kencang. Nggak terlalu kencang. Apa dulu gara-gara Rosol waktu di Blok Kali itu kan, kalau dari situ kan nyambung nih, mungkin dari style juga nyambung. Apa dari situ terus apa si Tango Tequila ini hadir gitu, tercipta gitu. Awal mulanya tuh kayak gimana kamu? Tango Tequila itu kepikirnya. Iya, kepikirnya. Jadi ya kepikirnya kalau aku sebenarnya pengen main Psychobilly. Oh. Cuman karena jariku ini nggak mampu. Ya udah saya beran ya. Ya sudah. Sorry ini tak tuangin ya. Uang sendiri nggak apa-apa. Langsung ditengah ya. Karena atau bro. Kameramennya kasih dong. Oh iya. Kamu mau ngilang kameramen. Tadi gimana tadi? Pengennya tuh main yang entah yang blues, entah yang kayak Psychobilly, rockabilly, pengennya tuh kayak gitu karena dari eyangku sering pelaut tua, ya pelaut. Sering play musik-musik yang ini orang. Yes. Karena sering play musik-musik yang kayak gitu. Jadi nggak tahu kenapa nyantol terus oke, kalau misalkan aku akan bikin musik punk yang skillnya masih bisa kekejar, akan seperti ini nih. Nah, Social Distortion. Itu karena main kayak NoFX pun aku juga nggak mampu. Tapi bukan karena kedekatan Rojo ini sama Jaring SID, bukan? Bukan, enggak. Oh. Jadi jauh sebelum itu, malah jauh sebelum aku kenal sama si Jaring, itu udah kepikiran. Udah kepikiran. Nah lucunya juga kalau disenggotin sama Jaring, nama Tango Tequila itu lucunya aku bikin sama Tiok ya. Itu karena Tiok tiba-tiba main gitar ya, lagunya Saya Persil. Oh ya, ketemu Tio nih gimana? Tio itu teman lama atau bagaimana? Tio itu dulu DM aku di Facebook. Halo Mas Rejo. Mau beli kaos bakal itu. Oh, fans become friends. Fans kaos yang kehilangan pacarnya tinggal. Fans become friends ya. Terus yaudah, akhirnya dia tak suruh main ke tempatku, terus ngobrol, sering ketemu. Yaudah, akhirnya dia sering nongkrong di tempatku. Ya udah, terus aku baru tahu ternyata dia ternyata bisa main drum. Ya beberapa kali ngajakin aku main band, tapi kan nanti dulu lah, aku masih banyak urusan gitu. Akhirnya aku keluar dari vokal itu, saya ngeband, aku bilang gitu. Langsung ngajak si Tio. Saya ngeband. Habis itu kecetus nama Tango Tequila itu karena dia tiba-tiba main gitar lagu Saya Persil yang Tequila Sunrise. Terus dia, Mas, aku pokoknya kalau kita mau bikin band namanya harus ada tequilanya. Oke. Aku ngulik, akhirnya ketemu nama Tango Tequila. Terus aku bilang sama Tio, namanya Tango Tequila gimana? Terus dia akhirnya tiba-tiba, Mas, itu kayaknya nama udah kepake deh. Hah? Pakai nama siapa? Nah gitu kan, pakai sama Jaring. Ya kok aku kontak Jaring. Iya, aku pakai apa bener nama ini ada pernah kamu pakai gitu. Oh, itu cuma nama karakter di video klipnya dia. Oh. Nah, gitu, secara langsung. Yang boxing tuh? Bukan, apa ya? Ya. Nembung ya, Bel. Aku ngomong langsung sama Jaring. Keren. Kalau aku pakai nama itu gimana? Terus apakah akan jadi masalah atau enggak? Terus si Jaring ngomong, udah pakai aja nama itu, nggak masalah. Toh aku juga punya feeling bagus sama kamu. Oke. Tak pakai. Oke, iki ya info ya teman-teman.
nembung itu terlihat sepele tapi itu penting. Jangan curhat. Bagi temenmu di kanan ini. Orang gue wae sing anu menggabung-gabungkan. Asli. Nembung itu penting. Nembung itu penting. Iya. Gak ada yang bilang tidak kan. Gak ada yang bilang tidak. Emosi kawan. Emosi kawan le. Menyambung tadi Tenggo Tequila sama si Jering apa? Bang John, gimana nih Bang John? Apa sih Jering tadi kan, Jering Sport Manager? Iya. Itu kalau boleh tahu awal kedekatannya itu gimana? Jering. Soalnya kan setahuku bahkan nih sampai waktu main di Jogja itu kan si Jering sampai minjem sepeda lowridernya si Rojo ini buat perform di panggung gitu kan. Beberapa kali ya itu kalau nggak salah. Nah, itu awalnya bisa kedekatan itu gimana? jadi kalau itu tuh awalnya karena di garasi custom di bengkel. Jadi bengkel lowrider. Sama teman-teman anak-anak itu di situ tiba-tiba manajernya SID itu email untuk sepedaan bareng. Oh, riding bareng. Oh iya, dulu kan sempat ini ya. Sama Raffi juga sempat sampai apa sering riding di kota-kota kan di Jogja. Kalau kan Rapenda itu. Dan mereka itu full dress tapi cool bro. Iya, yang looks cool. That looks cool. Bahkan tuh mereka full dress. Bangun bro. Nah itu dari situ akhirnya kan terus nyambung kenal. Tahun berapa? Tahun 2000. Gombrong, pas 11 cowok, 11-an mungkin, 10 pas 11-an. Oh, terus berlanjut sampai akhirnya bisa di kerjasama sama Rumble ya, kalau salah waktu itu. Sempat sama Rumble. Terus apa lagi kan tadi kan? Modelnya newes buntut aku bocah. Modelnya Uri. Iya. Tenggo Tequila, oh iya. Terus akhirnya kan tercetus nama Tenggo Tequila. Ada artinya nggak Tenggo Tequila lagi? Ada, terus aku lebih filosofis ini. Ada, itu akhirnya kan kalau namanya Tenggo Tequila toh kan nggak ada artinya ya. Iya. Kan kita sudah ACC nih, ibaratnya dari si Jering kan sudah ACC tadi namanya, oke. Tapi kita nggak mungkin juga pakai nama toh kan. Iya. Terus akhirnya tak pikir berdua sama dia, tak pikir. Oh, gini. Sebenarnya ini adalah singkatan. Lagi-lagi singkatan. Sama kayak dulu kali itu. Jadi Tenggo Tequila itu kita jadikan singkatan dari The Angel of the Queen Killa. Wah, Angel Angels of the Queen Killa. Ini loh ini adalah malaikat yang membunuh seorang ratu. Iya. Jadi artinya tuh kita maunya sesuatu yang kita anggap baik, itu tidak selamanya selalu baik. Iya. Wali itu dulu. Malaikat pencabut nyawa itu berarti. The Angels of the Queen Killa. Iya. Siapa yang mencabut ratu kalau nggak malaikat maut? Malaikat kata Reader dengan belum tenang doi bocah. Oke, setelah Tenggo Tequila itu kan sekarang udah jadi berapa album? 2 EP. Itu dalam waktu berapa lama? Itu kita 6 tahun, ini jalan 6 tahun, udah tahun ke-6. Oh, berarti 2 EP? 2 EP, 3 atau 4 single. 4 single. Strategimu untuk oke, kalau belum kali itu dulu kan nyerempet gangsta hip-hop dengan kultur dia kepanjangnya pionir, bisa dikatakan pionir. Iya, dia juga pionir, juga udah dekat dengan skena hip-hop juga Jogja. Kalau dengan Tenggo Tequila ini kan kamu mulai dari awal lagi. Ya, dari nol. Strategimu untuk membuat Tenggo Tequila ini muncul ke permukaan gimana? Ya, gas aja terus. Apapun yang terjadi. Apa kayak misal kamu featuring siapa, terus membuat pergerakan apa di balik itu? Itu apa ya? Sebenarnya nggak pernah ada yang kepikir yang banget tuh enggak. Cuman ya udah apa yang seharusnya kita mau berbuat ya berbuat kayak yang album pertama itu kan kita jual fisik dan itu EP ya, kita jual fisik itu kita kerjasama sama Wali Lingkungan Hidup. Kita memang penjualannya kita sebagian kita sisihkan untuk biaya penanaman pohon-pohon. Itu memang apa ya, kayak udah pengennya emang gini lah. Ya. Ada take and give gitu. Tenggo Tequila itu ya yang balance lah. Dua judul. Dua juga. Something that. Iki meneng. Kalau ini kan
sedikit flashback sama si Tengo Tequila. Itu single pertamanya itu apa sih yang diproduksi? Kita pertama kali recording langsung EP. Langsung EP. Kawanin ya. Ya tapi itu emang harus sih. Iya. Menurutku sama kayak bukan di Lowrider kan. Karena gini kalau ini sorry aku sedikit ngasih, kalau kita lihat kiblat kita band punk rock lah, band hardcore lah, band apa di ya kita ngomongin band yang musik yang kita mainin ini dari mana kiblatnya? Kalau Amerika loh. Mereka tuh melakukannya kayak gitu, bikin single, bikin EP, tour. Enggak jadi bikin single lagi, EP lagi, tour gitu lagi kan. Ya kayak gitu sebenarnya menurutku itu adalah bukan lifestyle-nya yang bukan lifestyle-nya. Berkaryanya juga proses berkaryanya. Nah, gimana sih Tengo Tequila tadi? EP terus single EP. Sebenarnya prosesnya gimana itu? Berapa bulan kah atau brainstormingnya gimana? Kan itu saya tak potong ya. Itu kan termasuk baru kan dulu kan yang dari cuman Furtilupan terus lagi gejreng ben-benan. Terus aku nanti ndenan iki rekord iki tekan kono wae. Iya. Iya, tahu apa si Kayun. Kulon Progo. Wetan Progo. Oh, sebelum nyebrang jembatan. Jembatan pas. Oh, minggir berarti. Oh iya. Tadi ningsih. Iya. Lapangan minggir itu. Kenapa rekornya di sana? Karena yang bisa tak rusuli. Oh, sama teman juga ya. Karena sebelumnya yang rekor di EP pertama itu kan kita di RMP. Oh, RMP itu. Aku ngerasa cari Pembelaga atau enggak ya? Saya ngerasa kok ternyata di studio rekor musik beneran itu kayak gini. Nggak enak, mikir gitu tau. Biasanya aku bisa mainan tuh loh. Iya. Nggak enak ya ternyata. Jamnya dibatasi. Aku nggak bisa mainan sendiri. Iya. Jajal. Harusnya gini loh mas. Aku tuh pengen gini loh mas. Nggak bisa. Akhirnya aku kontak si Kayun itu gimana bisa rekor nggak kalau di tempatmu? Bisa. Tapi nanti drumnya tetap di luar atau pakai drum elektrik atau gimana lah nanti. Oh ya oke. Udah akhirnya tempat Kayun karena supaya bisa aku tetap ikut mainan. Kayun ini juga dulu sempat bikin grup hip hop ya. Dia sempat punya. Oh iya. Dia Monafide namanya. Apa? Nu metal juga. Terus bikin black metal juga. Nah, terus tuh prosesnya berapa lama itu proses produksinya? Sama proses kreatifnya bikin lagu itu loh. Yang mana? EP pertama. EP pertama itu paling cuman sekitar 3-4 bulan aku lupa. Dari bikin lagunya sampai recording. Oh, itu cepet banget tuh. Cepet loh. Iya. Apa jadi barbershop buka seorang. Iya, karena video karena recording. Total musisi. Nah, jadi sekarang tahu kan kalau kenapa barbershop tutup, ben-benan. Asisor tutup, ben-benan ngono magane. Berarti 4 bulan terus akhirnya jadi video klip kalau nggak salah ya? Ya itu kita waktu itu kita di support sama The Road Rabbit, produk komik. Kita di support dari full dari pembuatan, dari recording, cetak fisik sampai video klip lah. Banyak dia. Jaya dia. Enggak, dia rockstar bro, gak kayak kita apa-apa. Iya. Nah, terus apa namanya? Setelah klip jadi, itu didistribusikan di mana tuh? Ada record label apa emang? Ya wis upload gue lah nothing tulus gitu. Apanya? Lagunya atau video klipnya? Semuanya. Kalau yang EP pertama lagunya emang kita cuma cetak fisik. Kita nggak di-upload? Enggak. Itu lewat mana? Sendiri apa ada labelnya? Ya lewat Drop Rabbit itu tadi. Itu juga merangkap jadi label? Jadi label, dia itu istilahnya semacam sub-brandnya si Coffin. Iya. Apa mana kan? Jangan ngantuk kamu kan? Makat ya, aku ada gitu dengan. Terus yang EP kedua tadi atau benar ngomong itu akhirnya kita butuh waktu ambegan dong. EP kedua kan habis EP pertama. Single tadi apa tuh yang dibikin klip? Single yang dibikin klip nggak ada.
Gak ada. Oh, yang EP pertama itu Land of Anger itu. Oh ya, Land of Anger. Bisa didengarkan di YouTube. Apa itu? Oh iya benar. Itu jadi Tenggo Tequila Official. Iya benar. Tenggo Tequila Official. Kenapa punk rock itu benar dari awal tadi ya? Terus kamu adalah cak hip hop yang terjerumus di cak punk rock yang terjerumus di dunia hip hop. Terus aku pengen tanya, seberapa besar pengaruh punk rock di dalam kehidupanmu dan di dalam musik yang kamu kerjakan sekarang? Sampai apa ya? Dalam sebenarnya sampai ke pola pikir, terus sampai ya sampai mempengaruhi pola pikir itu dan menurutku udah ngeri. Gimana menurutmu? Kasih tahu netizen yang di rumah. Apakah kamu juga punk rock itu gimana sih menurutmu? Yeah. Kan orang taunya yo punk rock ning perapatan aku yang dulu maton tato persingnya gede-gede. Ya punk rock apa menurutku kamu bisa jadi dirimu sendiri. Iya. Ya. Terus kamu bisa melakukan apa yang kamu mau tanpa merugikan orang lain. Tanggung jawab pada diri sendiri. Benar. Itu menurutku sampai situ udah sangat cukup sih mewakili gimana punk rock mengaruhi dan bahkan sampai kayak kamu misalkan mau bikin usaha atau bagaimana cara kamu bekerja itu juga banyak dipengaruhi dari situ. Working class. DIY ya. DIY ya. Kalau kata Yanto Koplik. Ini nyambung lagi nih ke EP yang tadi belum jadi dijawab. EP yang pertama itu tadi tahun berapa tuh? 2017. Terus langsung produksi EP kedua itu di tahun 2019. Kalau sebelum Covid. Itu kenapa tuh langsung berniat bikin EP yang kedua nggak langsung full album gitu? Karena kita nggak punya banyak duit. Lo kan sponsor lagi kan? Iya, gue gampang loh sponsor. Teman kita ini rockstar. Sindrom. Gak apa-apa sindrom kalau ada sponsornya. Ya. Memang sindrom tau gak ada sponsor. Iya benar. Gak apa-apa sindrom sebetulnya di sopo koncone coy madang. Oh iya ya. Apa? Kayak sindrom coy madang sopo. Wah. Iya. Emang mana? Yo. Aduh. Wakanda tengah. Ono paling. Kenapa sudah ngerti? Oh, ini udah dijawab aja. EP kedua 2019. Tadi gimana? Gimana apanya? Gila. Prosesnya kenapa nggak full album gitu? Ya karena nggak punya banyak duit dan kebetulan juga kayak dari sponsor yang pertama itu tadi nggak lanjut. Kita udah profit. Kan bukti kita juga profit. Ya memang. Orang band-bandan itu senang-senang ya. Iya. Tendensimu untuk sama Tenggo Tequila ini apa sih? Aku bisa menyuarakan apa yang aku rasa. Oke. Iya. Itu paling lebih jujur dalam bermusik. 30 fase dalam lirik lagu. Lirik dan musik. Ya itu tadi yang kayak bilang energinya itu nggak bisa bohong. Kalau kita main band, main musik rock lah ibarat kalau buat aku, itu energinya nggak bisa bohong. Betul. Itu beneran yang Oke. Daripada kamu di grup yang sebelumnya. Iya, bukan aku bilang sebelumnya nggak jujur ya. Iya. Sebelumnya jujur, cuma aku tidak bisa jujur di situ. Oh iya. Aku yang nggak bisa. Iya. Aku yang bisa jujur di sini ya. Oke. Karena yang kamu mainkan terus hits-hitsnya pada waktu itu ya pas kamu di umur segitu gitu loh. Itu adalah sesuatu yang di-create bukan untuk menyuarakan sesuatu. Iya benar. Itu yang di-create untuk kita, ya ini loh kita buat ya tadi dari game kita aplikasikan ke musik. Cuma seperti itu kita tidak menyuarakan sesuatu. Tapi kalau di Tenggo Tequila ini benar-benar apa yang aku lihat, apa yang ada aku rasa, ini ada kejadian seperti ini bisa tak tulis. Iya benar. Gitu. Karena juga bisa dikatakan relate dengan movement genre yang kamu mainkan. Menyuarakan gitu juga. Bisa ceritain nggak album kedua itu apa? Album kedua itu tentang sesuatu keindahan yang membuat kita terlena dan kita terjatuh. Wah. Aku rati rojanya soalnya bocah rada filosofis dan literasinya bagus ya dia. Nek jarene wong sih drama tapi ya itu emang cerita ya. Iya. Beneran kejadian real life gitu. Real life. Oh. Apakah dari kejadian Anda kemarin? Enggak. Oh enggak juga. Itu aku lihat dari kejadian orang. Oh iya. Ada baikis. Jadi ketika
kita nyampe ke ibaratnya top karir, kita terlena itu bisa membunuh kita sebenarnya. Oh iya, benar-benar. Iya, benar. Berapa track itu? Itu ada 6 track. Oh, 6 track. Andalanmu lagunya itu. Di album itu andalanku adalah bukan andalanku ya, favoritku lah ya. Favoritku adalah ada judulnya Goodbye. Itu lagu yang ditulis, itu lagu yang paling slow di EP itu. Itu menceritakan tentang aku meninggalkan dunia hip hop itu tadi. Oke. Aku menjadi aku yang baru. Iya benar. Dengan style yang baru, dengan musik yang baru. Ya. Dengan itu yang paling aku suka. Apa tadi judulnya? Goodbye, Whiskey, Vibe, Vodka. Panggung yang paling freak sama yang paling berkesan. Panggung yang paling pasu, panggung ngopo karo sing belum ada karena bandnya belum gede. Tapi aku ngeliat kamu main di kayak Custom Fest itu panggung gede menurutku. Terus di Hot Rod Weekend Party itu panggung gede sih menurut. Maksudnya ya itu standar ini loh. Maksudnya apa ya? Bukan standar sih. Kita belum mendapatkan sesuatu yang wah ini orang datang mau nonton aku nih. Oh iya. Nah itu belum. Jadi belum terjadi sesuatu yang bajing banget ya. Atmosfernya ya. Jadi belum dapat. ya kalau misalkan kejadian sesuatu yang ini pas acara ini asu banget itu karena vibes-nya. Bukan karena masaku. Gitu. Bukan karena perbuatanku. Bukan. Jadi emang karena di situ semua teman-teman bareng-bareng kita seneng-seneng. Iya. Jadi Oke. emang bukan karena si bandnya. Kalau panggung paling freak? Panggung paling freak belum ada juga. Gue terlalu mendem lah. Oh itu sore ya. Itu kalau nggak ada panggung paling freak. Ya kemarin itu kan yang akhirnya dibubarin itu. Mungkin ya. Iya kan? Mungkin kalau dari awal Tego sampai saat ini ya, mungkin itu mungkin. Iya kan? Mungkin. Dia kan satu band kan. Satu band itu terus harusnya tuh dia tuh dari bawah pas bandnya itu main dia tuh udah teriak-teriak dari bawah. I said gitu kan. Wah pakai gitar udah wis ambil. Akhirnya acaranya dibubarin, dia tetap naik panggung dan dia tetap pakai mic sampai dari mic-nya dari lighting-nya tuh apa namanya masih hidup, mic-nya juga masih hidup sampai dimatiin tuh. Dia tuh masih cerewet. I said Soalnya gini waktu itu tuh yang tak pikir karena dari pihak panitia koordinasinya kurang. Iya benar. Terus aku sudah disuruh prepare. Iya. Nah aku lihat di atas MC-nya itu sampai mati gaya bingung karena tidak diflorin sama si panitianya. Elo ya diflorin kasihan. Dia bingung sedangkan di depan panggung itu audiens masih full. Nah aku mikir kasihan yang nonton, kasihan yang MC-nya. Sedangkan ini adalah sekarang jatahku sebetulnya main. Mau nggak mau tak aku tetap naik. Ya udah gitu mau nggak mau. Dan teman-teman maksudnya ya kita ngomong fans-fansmu di depan udah ada lah. Aku yang tak pikir adalah kamu mau tahu apa yang aku nyanyikan atau tidak. Yang penting aku berusaha menghiburmu yang sudah masih menunggu di sini. Oke. Itu yang tak pikir. Aku masih pengen gitu karena ini jatahku sekarang. Iya. Dan terjadilah kejadian itu. Kejadian goblok. Di mana sih? Di Gamping gitu kan. Oh di Gamping. Iya. Oh belum lama kemarin. Baru 2 minggu atau 3 minggu kemarin. Gitu. Berarti itu emang di luar kendalimu ya? Luar kendali. Ya enggak. Emang dia berniat mengeluarkan kendalinya dia gitu. Dan gue wah serius apa ini? Enggak kan itu aku jadi pas habis main. Tapi alasannya make sense sih maksudku ketika dia naik dan dia punya ya aku kudu menghibur Kiki jatahku dan aku harusnya di sini dan dia melakukan itu cool sih menurutku. Dan mungkin juga itu panggung Tenggo Tequila selama pandemi, panggung pertama apa enggak juga. Cuman itu panggung yang benar-benar kayak udah free dari pandemi ya pas ya, itu gitu. Soalnya aku juga pas datang tuh kan terherannya kan di luar kan udah kayak ya, rame macet, crowded itu kan bahkan di dalam tuh juga gitu. Orang tuh udah setelah pandemi ibaratlah itu panggung yang lumayan proper begitu. Iya benar. Karena dari panitia kepengurusannya itu sebenarnya juga udah lumayan. Oke. Cuman ada miss-nya gitu.
dalam karirmu dari pertama kamu start from zero, dari overweight sampai Tango Tequila, suka duka kamu bermusik, terus teman, terus kerabat yang ada di sekitarmu, terus apa kayak apakah sampai mengorbankan kehidupan pribadi? Suka duka sukanya itu apa? Sukanya itu jelas ya karena main musik itu aku suka, jadi ya suka aja terus gitu loh. Bisa ketemu teman-teman baru, tambah relasi. Iya benar, benefitnya relasi. Tambah pengetahuan, belajar segala macam dari segala sisi itu, dapat pembelajaran macam-macam. Terus bisa aku, yang paling jelas senangnya adalah aku jadi bisa betah melek. Kok bisa? Nyambung. Jadi cah ini paling orang ngalami fase nongkrong tekan isu. Wah benar. Bahkan kemarin setelah acara kan kita nongkrong sampai pagi itu. Itu pertama kali aku setelah punya nongkrong sampai pagi. Curhat. Ya di sini di apa namanya pangkalan masyarakat Cadur Cikamplong. Itu apa tadi selain nongkrong itu? Dukanya. Ya intinya kalau sukanya banyak banget ya sukanya tuh maksudnya ketemu teman jelas, tambah ilmu, tambah relasi, wah banyak banget lah. Mendem. Ya. Karena emang apa ya? Kalau kata teman-teman yang pendahulu tuh, kalau kata Mamo kemarin, Mas Mamo itu kan, kalau kamu apa namanya nggak nongkrong ya nggak bakal tahu gitu loh. Karena spreading knowledge-nya ya di situ di nongkrongan. Ya kan benar. Ada teman-teman mungkin yang kuliah di mana kita bisa tahu literaturnya dari situ juga gitu kan. Dari ya apapun, dari attitude panggung, attitude atas panggung, attitude bawah panggung itu semua dapat di situ. Gitu. Nah, terus dukanya tadi? Dukanya ya kenapa nggak kaya-kaya? Ada nggak sih penyesalan Rojo tuh, maksudnya biar aku kuliah kerja naik BUMN gitu? Nggak ada. Emang passionnya pengen main musik ya? Main musik. Oh iya. Berarti proses kamu meninggalkan hip hop itu juga termasuk sesuatu yang perjalanan hidup yang bagaimana menurutmu, yang itu oke, udah ini fase aku kesini atau gimana? Ya ibaratnya kayak aku reborn. Terakhir kembali aku harus mulai semuanya dari nol, mulai semuanya dari awal, dari yang tadinya kasarnya ada punya privilege macam-macam. Jadi yang nggak punya privilege apa-apa. Aku harus mulai dari situ. Dan aku ya inilah yang sebenarnya aku tuh ya ini, bukan yang kemarin. Gitu. Dari Blokal itu kan ada nggak sih yang masih bertahan dengan Reza Roa atau Rojo yang sekarang tuh masih support gitu? Ada nggak sih dari sekian banyak audiensnya Blokal itu? Aku anggap nggak ada sekarang. Karena aku juga nggak mau menggunakan itu gitu loh. Karena ya udah ya biarlah udah. Gitu. Karena kalau misalkan tak pakai sekarang ya buat apa aku keluar dari sana? Toh aku nggak ada keluar dari sana. Masa aku masih bawa yang lama. Masih mengharapkan. Ya masih dapat. Sama aja, dapat aja. Udah. Iya benar. Berarti ini benar-benar Rojo yang reborn, benar-benar yang dari nggak ada apa-apanya, beneran emang ya nggak dapat apa-apa, nggak punya apa-apa. Iya benar. Ada yang mau dipromoin lagi nggak buat usahanya Cukur Laki, terus coffee shopnya, sama mungkin nanti ada karya-karya terbaru dari Tango Tequila? Untuk Tango Tequila sendiri bisa dicek di Instagramnya Tango Tequila Official, terus YouTube Tango Tequila Official. Untuk info-info yang tidak di-publish lewat sosmed, bisa langsung datang ke Graceland 66. Info geger gede Sherlocknya di mana tadi? Cukur Laki. Cek di Google Maps Graceland 66. Di situ ada coffee shop, barbershop, tattoo shop, semua ada. Graceland 66 buat 666 bro, makanya kaosnya Burzum bro. Setan. Oke. Berarti sudah semua ya ini pertanyaannya kita. Apa kurang ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin nanti buat teman-teman nanti di komen, subscribe dulu nanti jangan komen. Lupa like dan subscribe. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita bisa hadirkan lagi nih. Brother Reza Roa Rojo ini kita bisa hadirkan di sini.
segitu dulu tentang cerit kali ini bersama Reza dari Tequila. Sampai ketemu lagi di tentang cerit selanjutnya. Tentang cerit.